Sekarang sudah pertemuan yang ke-11 ya? Iya, Bu. Nah, Anda sampai kapan kuliahnya? Saya belum dapat belum dapat informasi sampai kapan. Karena kan kita nanti mau PPKM juga ya, tanggal 20. Berarti tidak ada libur. Biasanya kita libur juga sih sebentar di akhir-akhir tahun itu. Tapi ini enggak kayaknya. Belum dapat belum dapat berita ya, kapan mulai UAS. Mungkin awal Januari, Bu, kayak sepertinya, Bu. Awal Januari ya, oke. Iya. Berarti nanti pertemuan kita masih ada beberapa kali lagi, kan semuanya ada 13 kelompok ya. Sekarang kelompok berapa Mama Maju nih? 9. Kelompok 9, oke. Ya. Mudah-mudahan bisa sampai kelompok 13 deh. Oke, kalau gitu silakan kelompok 9 siapa yang kelompok 9? Saya, Bu. Oh ya, silakan Pak ini. Siapa aja, Bapak sendiri? Sendiri, Bu, ya. Oh, Pak Naga. Oke, silakan Pak Naga. Saman, saya yang share screen ya. Oh, silakan Pak Saman. Ya. Antum yang share screen atau saya? Saya aja kali ya. Oh, baik. Ya. Baik, kita buka dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya. Setelah kita buka dengan puji-pujian kepada Allah dan juga setelah menghaturkan salawat serta salam kepada Rasulullah, selanjutnya saya menyampaikan salam hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah teknologi pembelajaran, yaitu Ibu Profesor Dr. Marhama MPDI, dan juga kepada teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang dari sejatinya di RPS itu saya dapati bahwa judulnya harusnya teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan gitu. Tapi saya dapati juga di makalah di e-learning yang tersedia, yaitu teknologi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian saya coba-coba baca-baca di internet, dan saya dapati bahwa esensi yang paling utama itu dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu adalah guru itu sendiri. Maka hari ini judulnya yang saya ambil adalah teknologi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru. Baik teman-teman semua, bahwa kita langsung saja bahwa kita langsung masuk kepada pembahasan supaya waktunya itu bisa kita gunakan untuk berdiskusi yang lebih mendalam ya. Yaitu pertama tentang kompetensi guru, bahwa di sini kompetensi berasal dari kata dari bahasa Inggris yaitu competence, yang artinya kecakapan dan kemampuan. Kemudian di sini jadi kita bisa artikan kompetensi adalah kesimpulan atau kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan, dan kompetensi itu bisa diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di situ kita dapati kompetensi adalah seperangkat
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kemudian di mana kompetensi guru terdapat 2 kata di sini. Yang kedua itu adalah guru. Guru dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti adalah seseorang yang memiliki profesi mengajar. Kemudian menurut undang-undang guru dan dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Maka dari sini kita bisa kita definisikan kompetensi guru adalah perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, penguasaan terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme, yaitu kompetensi guru. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Ya, di sini ada 4 kompetensi yang mungkin kita juga sudah kenal ya, bahwa kompetensi yang dimaksud itu adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik, yang nanti indikator atau aspek-aspek pedagogik apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian di sini ada kompetensi personal, yaitu kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru, karena para guru harus bisa menjadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Kemudian yang keempat adalah kompetensi sosial, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat luas. Nah, ini adalah indikator yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam hal indikator kompetensi pedagogik. Yang pertama itu adalah karakteristik para peserta didik, yaitu dari informasi mengenal karakteristik peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, moral, fisik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang kreatif. Kemudian ketiga, pengembangan kurikulum. Guru harus mampu menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Kemudian yang keempat, yaitu pembelajaran yang mendidik.
guru tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Materi pelajaran dari sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kelima, pengembangan potensi para peserta didik, yaitu setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. Kemudian yang keenam, secara komunikasi sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Kemudian yang ketujuh adalah penilaian dan evaluasi belajar. Penilaiannya meliputi hasil dan proses belajar dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan. Kemudian indikator atau aspek yang harus dimiliki oleh guru dalam kompetensi personal, yaitu guru harus bisa ikhlas, sabar, jujur, santun, empati, supel, berakhlak mulia, rendah hati, berwibawa, dan disiplin, dan tentunya bertindak sesuai dengan norma sosial dan norma hukum. Kemudian kompetensi profesional. Nah, di sini yaitu menguasai materi pelajaran yang diampu, berikut struktur konsep dan pola pikir keilmuannya. Kemudian ada mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Kemudian mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. Kemudian menguasai standar kompetensi pelajaran, kompetensi dasar pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Kemudian yang terakhir, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Kemudian yang terakhir, kompetensi sosial. Yang pertama adalah mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Kemudian mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Kemudian mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Yang terakhir, mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian pemanfaatan teknologi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru. Di sini yaitu yang pertama adalah pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kompetensi pedagogik. Guru senantiasa melakukan penelitian dan pengembangan, research and development terkait dengan pembelajaran, baik melalui penelitian, pengamatan, atau sering membaca ilmu-ilmu baru terkait dengan pembelajaran. Guru memanfaatkan berbagai media yang tersedia dengan menggunakan media berbasis informasi sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Sebentar. Kemudian ada pemanfaatan teknologi untuk kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian sangat menentukan dalam pembentukan karakter peserta didik.
Guru adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian peserta didik. Guru tidak hanya transfer ilmu pengetahuan, tapi juga transfer kepribadian. Dalam hal ini, ada pepatah yang sudah kita kenal bersama mungkin, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Ya. Dalam hal ini, guru menjadi garis depan yang memberi contoh kepada peserta didik dalam hal karakter. Maka pada saat seorang guru dekat dengan siswanya, perilaku yang dimaksud akan mudah tertransfer. Agar para peserta didik merasa nyaman, guru harus memiliki kepribadian yang baik. Bacaan-bacaan tentang kepribadian yang baik harus selalu ditelaah oleh guru melalui aplikasi teknologi. Saat ini mudah didapat pelatihan-pelatihan pembentukan kepribadian secara gratis. Syaratnya adalah kemauan belajar teknologi dengan kemauan meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan atau melihat teknik-teknik pembentukan kepribadian di internet. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi untuk kompetensi profesional. Menurut Hamalik, bahwa guru dinilai profesional apabila satu, mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Dua, mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil. Tiga, mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan atau tujuan instruksional sekolah. Dan keempat, mampu melaksanakan perannya dalam proses mengajar dan belajar di kelas. Untuk itu, guru harus mampu melakukan inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi dengan mengaplikasikan teknologi yang baru dalam dunia pendidikan. Maka suasana pembelajaran akan menjadi sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan teknologi untuk kompetensi sosial. Itu dalam kegiatannya manusia selalu berinteraksi dengan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain. Dalam aspek pendidikan, kompetensi sosial guru mutlak diperlukan karena harus selalu berkomunikasi dengan peserta didik maupun dengan orang tua wali. Kompetensi sosial yang dimiliki guru minimal memiliki kemampuan untuk satu, berkomunikasi secara lisan atau tulisan maupun isyarat. Dua, mengoperasikan teknologi komunikasi dan informasi. Tiga, bergaul secara efektif dan efisien. Keempat, bergaul yang sesuai dengan nilai norma masyarakat. Dan terakhir, kesimpulan bahwa kata teknologi itu sering oleh masyarakat diartikan sebagai alat elektronik. Tapi oleh ilmuwan atau ahli filsafat, ahli filsafat ilmu pengetahuan, teknologi diartikan sebagai pekerjaan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Jadi teknologi lebih mengacu kepada usaha untuk memecahkan masalah manusia. Sehingga teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengolah proses dan sumber teknologi yang memadai. Istilah teknologi pendidikan sering dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Bila teori belajar dan pembelajaran mencakup proses dan sistem dalam belajar dan pembelajaran, teknologi pendidikan mencakup sistem lain yang digunakan dalam proses mengembangkan kemampuan manusia. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya pada teman-teman ya mungkin kekurangan-kekurangannya dalam presentasi saya ini bisa dilengkapi dengan silakan dilakukan pertanyaan, kritik, dan sarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Silakan siapa yang memberikan pertanyaan atau mau sharing pengalaman atau informasi, silakan.
mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ya, Man, saya mau sharing, Man, diskusi dikit sekaligus menanya. Oke, silakan disampaikan, Saudara Adi. Ya gini, jadi teman-teman. Di sini kan kita bahas tentang teknologi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi siswa, ya kan? Nah, yang saya tanyakan gini, kita kan insya Allah semua jadi calon guru semua nih, guru yang profesional, amin. Nah, di sini bila mana nanti kita dihadapkan oleh siswa, yang siswanya itu pertama dia aktif, pinter, cerdas, kreatif lah. Dan ada juga siswa kita yang kebalikannya gitu kan, ada yang kebalikannya dari yang si pertama. Dan ada juga yang setengah-setengah, dia pinter, cerdas, cuman dia agak malas segala macam. Nah, bagaimana kita menyikapi, merangkul mereka semua itu gimana gitu? Karena sepengalaman saya dulu ketika saya masih sekolah, itu kadang siswa-siswa yang mempunyai kemampuan lebih, dialah yang diperhatikan oleh guru-gurunya gitu. Sedangkan teman-teman kita yang nggak punya kemampuan atau dia agak malas segala macam, kadang ya gurunya kurang memperhatikan gitu, kurang merangkul. Sebenarnya dia pengen bisa, cuman karena nggak diperhatiin ini. Nah, bagaimana kita untuk merangkul itu semua gitu? Mungkin bisa di-sharing teman-teman semuanya. Atau pemakalah bisa menjelaskan bagaimana cara kita meningkatkan kompetensi itu gitu. Terima kasih teman-teman. Sekian. Terima kasih Mas Adi. Ini pertanyaannya untuk jawab kayaknya perlu orang yang berpengalaman ini. Ya mungkin yang harus jadi guru kok. Ya. Mungkin yang sehari ini sudah mengajar bisa bantu untuk sedikit bantu pengalaman ya dalam menjawab pertanyaan rekan Adi. Mpok bisa bantu jawab, Pok, atau Salman? Ya, pertanyaan rekan Adi tadi adalah bagaimana kita mensikapi peserta didik yang tentunya kalau diklasifikasi terdiri dari 3 golongan ya. Yang pertama mungkin yang golongan yang cerdas, kemudian golongan yang kedua itu golongan yang menengah, yang sedang-sedang aja, kemudian ada yang golongan yang agak telat ya, agak terlambat. Cuma di dalam pengalaman rekan Adi dikatakan ya mungkin kita juga mungkin pernah mengalami ya bahwa waktu dulu itu guru itu lebih memprioritaskan atau lebih memperhatikan peserta didik yang di atas rata-rata gitu, sedangkan yang menengah atau yang terlambat itu agak terabaikan lah gitu. Nah, itu untuk mensikapinya itu bisa dibantu rekan Mpo Siti Dahria atau Salman. Saya boleh bantu, Kak? Boleh sekali Bang Ilyas. Itu yang tadi Adi bertanya itu jadi timbul suatu pertanyaan. Jadi pertanyaannya, si guru itu melalui proses pembelajaran atau mengikuti pelatihan-pelatihan seperti kita kan seperti kuliah atau selinier gitu, sesuai dengan bidangnya apa enggak gitu. Kalau seandainya selinier gitu, Gimana Bang Ilyas? Gini, guru tersebut mengalami menempuh proses pendidikan yang cukup
panjang apa tidak atau berpengalaman apa tidak gitu. Siapa gurunya bagaimana nih? Gurunya Pak? Gurunya. Siapanya? Oh, gurunya. Oke, terus Ya, kalau seandainya belum cukup, tadi kan ada pengalaman ya. ya. Yang Kalau terbang lah ya. seandainya ya, kalau seandainya hanya sebagai sebatas mementingkan murid yang pintar saja tanpa dari bidang apapun, Sikap kita gitu untuk Iya. pembelajaran Ya seperti justru, apa. maaf Bang Ilyas, justru memang pertanyaannya memang yang ditanya kan kita calon guru tadi itu yang ditanya Mas Adi. Ya kita sebagai calon guru kira-kira seperti apa kita mensikapi hal seperti itu gitu. Ya kalau mensikapinya seharusnya kita harus melihat dulu supaya si anak ini ada masalah apa gitu. Yang lemah dulu ya. Kalau yang sudah bagus belajarnya, ya kita melalui pendekatan gitu. Pendekatannya bisa kita bujuk anak yang pintar, yang bagus nilainya gitu, untuk bisa mengajarkan temannya yang kurang. Tuh. Kalau dan juga kita harus pakai metode pembelajarannya seperti apa yang sesuai pada saat bisa merambah ke semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya kasih masukan gitu aja. Terima kasih. Saya lanjut jalannya Bu, izinnya Bu. Siap Bang ya, thank you. Baik, makasih Bang Ilyas. Jadi mungkin rekan Adi, ya untuk menjawab pertanyaannya tadi, ya mungkin inilah ke depannya kalau kita jadi guru, ini hanya batas teori ini dari teori saya ya. Ya inilah karena hari ini kita belajar, tentunya salah satu kompetensi yang harus kita miliki itu kan kompetensi sosial, di mana kita harus mampu berkomunikasi dengan baik terhadap baik kepada peserta didik, kepada orang tua wali ya, dan bahkan sampai masyarakat gitu. Maka ke depannya ya, tentu hal-hal yang seperti ini yang harus kita bisa kalau yang mungkin kita alami paradigmanya seperti itu ya, paradigma seperti itu ya harus kita ubah nantinya gitu. Kita Asalman bisa menambahkan, Asalman? Apa ya tambah ini? Sharing kali. Bismillah. Tadi untuk pertanyaan yang seperti itu, mungkin pertama dalam sisi tadi ya, jadi seorang pendidik yang seharusnya gitu ya, yang seharusnya kan ada 4 kriteria, baik keprofesionalan, sosial, kemudian personal, dan pedagogik. Mungkin yang pertama yaitu dari segi profesional gitu. Profesional kan pasti di situ guru atau pendidik itu mendalami tentang metode, sehingga nanti ketika melihat di lapangan kondisi peserta didik yang demikian, maka tadi yang kata Bang Ilyas, metode harus disesuaikan. Mungkin bisa dengan metode diskusi atau metode kelompok per kelompok, yang mana di dalamnya ada anak yang tingkatannya sudah level 5, ada yang tingkatannya baru level 1, sehingga di situ anak yang tinggi tingkatannya bisa termotivasi gitu, diberikan kepercayaan sama guru, sedangkan yang masih rendah itu bisa lebih lebih fleksibel dengan teman sejawatnya. Mungkin itu metode gitu. Jadi dari segi kompetensi guru keprofesionalannya. Adapun yang kedua dalam kompetensi personalnya, kan pendidik itu pasti kepribadiannya ini kan berarti kategori nggak adil ya. Nah, sedangkan seorang pendidik harus yang namanya adil. Gitu.
Ya walaupun hakikatnya adil itu susah, tapi berupaya gitu, berusaha dengan menerapkan adil gitu kepada seluruh peserta didik yang diajarkannya. Jadi 2 kompetensi itu yang masuk. Yang terakhir mungkin dari sisi peserta didik gitu. Kadang jadi seorang pendidik juga nggak bisa terlepas karena memang yang aktifnya dia, sedangkan teman-teman yang lain emang benar-benar nggak mau gitu, nggak mau diajak gitu. Nah itu kan juga nggak bisa kita mengendalikan. Mungkin hanya bisa memotivasi sebagai seorang pendidik, ya motivasi, namun semua kembali lagi ke ranah peserta didik itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Salman. Ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Mpok mungkin pengalamannya bisa di-share, Mpok? Atau teman-teman yang lain ada yang pertanyaan baru? Mungkin mau pertanyaan baru nih, Tad. Sharing. Tadi setiap guru kan harus memiliki 4 kompetensi sebagaimana yang ada di undang-undang, terutama dalam kompetensi sosial. Bagaimana menurut pemakalah ketika ada seorang pendidik yang mungkin maaf ya dengan bawaannya yang introvert gitu, untuk komunikasi sulit gitu, masih pasif gitu, tapi memang dia punya kemauan untuk menjadi seorang pendidik gitu. Nah itu kan memiliki kecacatan ya gitu dalam segi sosial, apalagi komunikasi. Itu seperti apa itu? Apakah membahayakan dunia pendidikan atau mungkin ada siasat lain dari pemakalah? Makasih. Makasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana jika ada seorang pendidik tapi dia punya satu semacam karakternya introvert gitu ya, yang lebih suka tertutup ya. Saya pernah baca satu quote bahwa sebenarnya manusia itu antara ada orang yang dikatakan introvert atau ekstrovert itu saya pernah baca bahwa itu hanya penggolongan dari orang-orang psikologi aja gitu. Artinya sesungguhnya manusia itu punya kemampuan untuk adaptif ya, untuk beradaptasi, sehingga dalam satu quote dikatakan orang-orang introvert itu atau orang-orang yang sulit untuk berbicara itu sebenarnya sangat aktif, sangat talkative, sangat pandai berbicara atau justru cerewet gitu ketika dia itu berada di dunianya gitu. Jadi mungkin kalau sampai ada guru yang sampai memiliki jiwa introvert, kayaknya dia salah ngambil jurusan kayak gitu. Mungkin dia nambahin. Ya? Saya izin nambahin. Oke, sebentar. Ya, Saya jawab dulu. Ya. Jadi kalau menurut saya tidak setiap manusia itu punya jiwa adaptif ya, adaptif ya. Ini saya rasakan buat diri saya sendiri juga kayaknya, karena saya tuh cukup kalau terlahir itu saya banyak orang mengatakan saya itu terlalu pendiam gitu, bahkan ya digolongkan introvert gitu. Ya, tapi ternyata begitu setelah kenal lama bergaul, ternyata image itu hilang dari orang gitu. Jadi makanya saya katakan ini hanya sebatas dari pengalaman saja. Orang yang introvert itu sebenarnya tidak ada gitu, cuma dia salah tempat gitu. Jadi kalau ada guru yang introvert, dia kurang pandai berbicara, mungkin dia tidak menjiwai pekerjaannya gitu. Mungkin dia bekerja karena terpaksa gitu. Karena mungkin itu dia terpaksa dengan keadaan sehingga ya jadi gurunya dia nggak bisa merubah kejiwaannya gitu. Itu mungkin dari saya gitu. Mungkin Bang Adi tadi ingin menambahkan? Ya, jadi kalau menurut saya ya, pendiamnya orang kita ngatain diam itu
tergantung siapa yang nilainya sih sebenarnya. Karena pada dasarnya itu orang diam, ya, orang pendiam itu akan pandai bicara ketika bertemu orang yang menurut dia bisa diajak bicara gitu. Ya. Masuk saya diri sendiri loh. Saya pun aslinya tuh pendiam aslinya. Cuman karena saya cocok dengan kalian semua, jadi saya cerewet. Sekian, terima kasih. Ya, makasih rekan Adi. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang memang udah mengambil jalur guru kayaknya ya dia akan kalau memang dia serius, dia menjiwai itu, maka kemampuan untuk bicaranya itu akan mengalir dengan sendiri kayak gitu. Mungkin untuk pelurusan mungkin bisa diluruskan oleh dosen pengampu kita, Ibu. Oke, masih ada lagi? Udah segitu? Iya, baru 2 penanya itu. Sorry. Ya. Oke, jadi menarik ya diskusinya. Bagaimana caranya tadi itu guru supaya bisa merangkul untuk semua karakteristik siswa ya. Ya benar sih jawaban dari teman-teman Anda tadi. Mungkin ada sedikit informasi dari saya menambahkan bahwa kita sebagai guru harus paham, harus mengerti karakteristik siswa kita masing-masing itu sebenarnya. Jadi oke lah yang pintar cepat dikenal oleh guru. Tapi yang paling slower ya istilahnya slow learner ya. Kita tidak mengatakan yang kurang cerdas enggak, tapi namanya slow learner. Yang slow learner ini juga cepat biasanya diketahui oleh guru. Nah, oleh karena itu guru bisa mempelajari bagaimana sih atau mendekati siswa tadi gitu loh. Apa sih di mana kesulitannya. Jadi didekatin secara personal. Itulah namanya kompetensi personality dari seorang guru itu. Jadi artinya guru bisa mendekati siswa tersebut gitu loh. Itu biasanya pengetahuan atau keilmuan itu bisa Anda pelajari dalam mata kuliah BP. Anda belajar BP kan, ada mata kuliah BP ya, bimbingan konseling atau bimbingan konseling. Nah itu bisa. Jadi memang kuncinya adalah misalkan ya kita seorang guru itu sudah bisa mendekatkan diri kepada siswanya dengan mempelajari karakteristik siswa tersebut. Misalnya gini, namanya anak-anak muda, misalnya kalau kita menghadapi siswa SMA, itu kan masa-masa pubertas ya, anak-anak masa pubertas, dan bahasa yang dipakai itu kan bukan bahasa yang standar seperti bahasa guru ya. Jadi mereka tuh punya bahasa tersendiri. Nah, kalau si guru bisa ikut menggunakan bahasa-bahasa tersebut, istilahnya bahasa-bahasa prokem lah istilahnya ya. Nah itu bisa tuh guru itu bisa dekat dengan si siswanya, bisa bergaul, bisa menjadi teman gitu lah. Nah itu bisa dideketin semua karakter siswa tadi. Misalnya dia itu pintar, guru juga bisa mendekatkan diri dengan mereka. Kemudian kalau yang kelompok yang slow learners itu juga bisa. Nah, artinya nanti kalau sudah dekat, cuman guru harus tahu. Kalau dia sudah dekat dengan murid, kemudian murid sudah percaya kepada dia, kepada si guru ini, biasanya guru bisa menggali-gali apa persoalan yang ada, sehingga kok bisa si siswa ini punya masalah dalam belajar, gitu. Itu bisa digali. Nah, biasanya kalau seorang guru itu sudah dekat dengan siswa, siswa akan terbuka. Akan terbuka maksudnya akan mau curhat lah istilahnya kepada gurunya. Nah, tapi syaratnya hanya satu dari seorang guru. Guru benar-benar harus bisa menyimpan semua apa yang dicurhatin oleh si siswa tadi. Nggak boleh dibocorkan kepada siapapun. Karena kalau bocor, apapun yang dicurhatin, itu akibatnya apa? Hilang kepercayaan siswa kepada guru. Maka guru tadi di mata siswa itu akan jatuh prestisnya, kepribadian akan jatuh di mata siswa. Nah, itu yang harus dijaga oleh seorang guru. Jadi kalau dekat dengan kalau kita mendekati siswa,
Dan siswa nanti karena sudah merasa enak dengan gurunya, dia akan curhat, akan terbuka dengan gurunya sekali-kali jangan pernah membocorkan atau membuka apapun yang dia curhatkan kepada kita sebagai guru. Itu yang harus dipegang. Jadi jangan dibukakan apa-apanya gitu. Itu biasanya. Jadi kalau itu bisa dijaga oleh guru, maka guru tadi akan bisa tetap menjaga kedekatannya kehangatannya di dalam pergaulan dengan semua siswa yang ada di dalam kelas itu gitu. Makanya yang paling utama adalah guru harus paham karakter anak itu. Kemudian mulai kan kita harusnya seorang guru itu juga harus tahu latar belakang anaknya gimana nih, status sosialnya gimana nih gitu. Jadi kalau dia punya masalah, guru bisa cepat memberikan arahan-arahan kepada siswa tersebut. Nah, biasanya kalau si siswa sudah percaya kepada guru tersebut, apapun yang dikatakan guru itu, misalnya diberikan nasihat ini yang bagus loh, ini yang nggak bagus, ini yang begini, itu biasanya diikutin oleh siswa tersebut. Ya begitu caranya untuk mengatasi masalah-masalah belajar yang dihadapi oleh siswa. Jadi dengan cara mendekatkan diri dengan siswa tersebut. Nah, kemudian kalau di dalam belajar bisa diangkat harga diri siswa tersebut. Walaupun dia dianggap slow learner dalam kelas, tapi pasti dia punya sesuatu yang bagus potensinya. Nah, itu bisa diangkat oleh guru. Ini ada contoh nih ya. Ada seorang anak yang kalau masuk di kelas itu dia tidur. Tidur aja. Terus dekatin oleh gurunya. Kenapa tidur? Anak itu ngomong, saya membantu orang tua saya di rumah malam-malam. Dia membuka orang tuanya punya perusahaan tahu. Jadi malam-malam dia membantu orang tuanya bikin tahu gitu. Sampai jadi nggak tidur-tidur. Jadi pagi itu di dalam kelas itu dia biasanya ngantuk tidur. Nah, tapi guru juga tidak bisa marah ya, karena memang bagaimana, memang kondisinya seperti itu. Tapi guru bisa memberikan saran-saran ya, selagi belajar jangan tidurlah gitu, paling seperti itu ya. Nah, tapi di situ guru biasanya akan tahu ini anak punya potensinya apa, dia paham cara-cara pembuatan tahu, pasti dia paham. Terus nanti guru bisa menggali, memang tahu berapa sih tahu yang dibikin, berapa kilo kedelai, kita bisa tanya seperti itu. Jadi bisa digali informasi itu. Nah, nanti kalau ada guru yang mengajarkan tentang ekonomi, misalnya guru ekonomi masuk di kelas misalnya, itu bisa guru ekonomi tadi bisa meminta siswa yang bersangkutan, kan karena biasanya kalau dia malas-malasan ngantuk itu biasanya teman-temannya juga akan melihat look down ya kepada siswa itu, karena dia itu tidak bergairah dalam kelas gitu loh. Nah, biasanya seperti itu. Jadi akan dianggap memang dia akan menjadi slow learners dia karena memang tidak cukup waktu belajar. Nah, tapi bisa diangkat oleh guru harga diri siswa tadi dengan cara misalnya kalau sudah ada mata pelajaran ekonomi tentang mencari misalnya tentang produksi suatu barang gitu loh. Nah, itu bisa dilibatkan dia. Guru bisa di situ mengatakan di kelas, oh kalau itu si A yang tadi itu yang disebut si A ini dia lebih paham karena dia punya perusahaan tahu, dia ngerti. Jadi dia ngerti bagaimana produksinya. Nah, oleh karena itu diminta tuh siswa yang tadi itu yang kelihatannya yang orang-orang atau siswa yang lain menganggap look down ke dia, itu bisa disuruh ke depan. Nah, coba ceritakan apa yang Anda lakukan. Nah, nanti berapa produksi yang Anda, berapa kilo kedelai yang dipakai setiap hari, berapa hasilnya, kemudian bagaimana cara menentukan harganya. Itu dia bisa cerita. Nah, dari situ kan nanti dibagi kelompok, misalnya dia menjadi ketua kelompok. Nah, itu harga dirinya terangkat. Nah, itu salah satu cara bagi guru untuk mengatasi masalah-masalah belajar siswa tadi. Jadi dari yang slow learners bisa diangkat, dicari di mana keunggulan dia bisa bercerita. Nah, itu akan menjadikan siswa tadi self confidence-nya akan terbangun.
Jadi rasa percaya dirinya akan terbangun. Ternyata saya tidak sejelek yang dipikirkan orang misalnya, atau dia merasa MC sebenarnya, itu akan terangkat lagi di situ. Karena dia tiba diangkat menjadi ketua kelompok dalam kelompoknya gitu. Dia merasa ya bangga, pride-nya akan terangkat. Seperti itu. Jadi itu cara-cara bagi guru untuk yang tadi yang dibilangin pertanyaan temannya tadi, bagaimana kalau siswa yang kurang atau yang slow learners itu biasanya dicuekin aja sama guru. Nah, itu cara-cara guru bisa untuk mendekati si siswa yang bermasalah tadi atau siswa yang slow learners tadi gitu. Begitu juga dengan siswa-siswa yang biasanya siswa juga mengalami masalah-masalah dalam belajar. Ada kesulitan dalam belajar segala macam. Nah, itu pendekatannya secara personal. Tapi itu kalau dia sudah mengeluarkan atau sudah curhat kepada guru bahwa masalahnya begini sehingga dia nggak bisa konsentrasi, sehingga pelajarannya dia nggak menguasai segala macam. Nah, itu cara-cara gurunya. Nah, di situ cara guru ya. Jadi seluruh apa yang dicurhatkan tadi intinya jangan dikasih tahu kepada siapapun. Keep sendiri oleh guru, dengan hanya dia berdua aja yang tahu gitu dengan siswanya. Nah, sehingga siswa tadi merasa oh ya gurunya bisa dipercaya. Dengan demikian guru bisa memberikan masukan-masukan, memberikan saran-saran, memberikan nasihat-nasihat, dan itu biasanya akan lebih masuk kepada siswa tersebut. Itu biasanya itu yang itu bisa dari pengalaman ya, juga bisa dari teori-teori keilmuan. Seperti itu cara mendekati siswa yang memang punya masalah dalam pembelajaran atau merasa slow learners gitu. Seperti itu. Ya kalau siswa yang pinter ya nggak usah digituin, dia udah jalan sendiri ya. Tapi kalau yang punya masalah biasanya pendekatannya seperti itu. Nah, bisa juga pendekatannya dengan dilihat anak itu kan karakteristiknya ya. Ada misalnya cara melihat karakteristik itu bisa dengan diberikan tes ya, gaya belajar seperti apa dia gitu, bisa dilihat. Kemudian juga bisa dilihat seperti gaya kognitif. Gaya kognitif itu ada independen, ada dependen. Nah, ini bagaimana nih anak ini, itu gaya kognitif itu biasanya dipergunakan untuk membagi siswa tadi ke dalam kelas IPA atau IPS gitu. Nah, itu tuh biasanya dipakai dengan gaya kognitif namanya. Gaya kognitif itu ada dependen. Yang dependen itu yang depend on gitu ya, tergantung dia dengan orang lain. Itu biasanya anaknya sosial, orang sosial. Kalau yang dependen yang benar-benar merdeka, dia bebas, dia tidak tergantung orang, itu biasanya anak yang eksakta. Nah, biasanya anak yang eksakta ini yang gaya kognitifnya independen ini, itu anaknya biasanya serius gitu loh. Ya, karakteristik anak eksakta lah, tidak butuh teman gitu loh, tidak hangat dalam pergaulan gitu loh, tidak banyak teman gitulah. Nah, sementara anak yang dependen ini, yang gaya kognitif dependen ini adalah anak yang heboh gitu loh. Asal ada dia heboh tuh. Nah, dalam kelas tuh heboh dia gitu. Jadi benar-benar orang sosial gitu. Nah, cuman dia depend on dia, tergantung dia gitu loh. Nah, jadi bagaimana supaya guru juga harus tahu itu bagaimana cara membagi kelompok. Jadi digabung saja dalam satu kelompok tadi, yang anak yang dependen dengan anak yang independen itu jadikan satu kelompok, sehingga anak yang tidak bisa berteman, kurang hangat dalam pertemanan, yang dibilang Bapak tadi ya, Pak, tadi yang bilang saya dikira introvert lah, itu bisa anak yang independen, orang yang mandiri gitu. Jadi itu bagaimana supaya bisa bersosialisasi, itu digabung dalam kelompok dengan anak yang dependen. Nah, sehingga dia nanti berangsur-angsur rasa egonya semuanya itu akan bisa dia menerima, dan bisa berteman dengan orang lain. Gitu. Jadi begitu, itu cara-cara guru ya dalam strategi mengajarnya itu. Jadi digabung ini antara, jangan dijadikan satu, siswa yang dependen, siswa yang independen dijadikan satu, itu akan tambah ini dia. Misalnya anak yang independen dia akan lebih tidak bisa berteman gitu. Nah, jadi digabung biasanya gitu. Nah, itu harus diketahui oleh guru. Karakteristik itu harus diketahui. Nah, biasanya untuk mengetahui itu
itu tuh biasanya ada kuesioner-kuesioner. Jadi sewaktu anak itu baru masuk sekolah, misalnya anak SMA baru masuk itu ada tes-tes itu diberikan. Sehingga dari awal sudah paham ini. Oh, ini anak ini karakteristiknya gaya belajarnya adalah gaya belajar audiovisual, atau ini kinestetik, udah ketahuan itu. Kemudian juga kalau gaya kognitifnya gaya kognitif independen, ya ini gaya kognitif independen itu udah jelas. Sebaiknya guru tahu itu, guru dikasih tahu sehingga guru bisa memilih strategi-strategi yang cocok untuk mereka gitu. Itu biasanya. Jadi yang paling penting itu adalah memang guru harus paham karakteristik siswa sehingga guru tidak sulit dalam menghadapi mereka dalam proses belajar mengajar. Nah, tadi juga ada pertanyaan, bagaimana siswa itu bercampur-campur dalam kelas itu? Yang satu pintar banget, yang satu enggak banget gitu ya. Makanya sebelum kita mulai memberikan pelajaran ada yang namanya pretest untuk materi yang akan kita berikan. Diadakan dulu pretest. Pretest itu sama dengan post-test gitu loh. Diberikan dulu. Ini ya sudah seberapa jauh ini menguasai. Dia kan bercampur tuh ya. Ada yang sudah menguasai 25% dari materi yang akan diberikan. Ada yang 0 gitu. Itu bagaimana? Kalau diberikan dari 0 yang sudah mengetahui 25% tadi, itu akan bosan. Nah, makanya itu nanti guru bisa melihat siapa yang sudah memahami. Siapa yang sudah memahami 25% tadi diminta saja untuk memberikan informasi itu di depan kelas untuk mengajari teman-temannya gitu. Atau dibagi dalam kelompok yang pintar itu disuruh dulu memberikan materi yang 25% yang dia kuasai tadi. Nah, sehingga temannya yang nggak paham jadi dia kasih tahu, sehingga yang tahu pun merasa terangkat harga dirinya. Oh, udah dipercayain oleh guru saya untuk memberitahu ke teman-temannya yang masih belum paham tentang ini gitu. Itu juga bisa seperti itu. Siswa yang diangkat oleh guru sebagai asistennya, anggaplah kita bisa bilang mereka itu yang sudah tahu itu, oh ini asisten, ini jadi asisten guru nih, kan dia jadi senang. Nah, karena sudah paham ini gitu. Nah, nanti dia akan memberitahu kepada teman-temannya yang belum tahu gitu. Nah, setelah agak merata ternyata baru dimulai pembelajaran yang baru gitu. Itu biasanya yang disarankan di dalam pembelajaran adalah memberikan pretest. Itu gunanya pretest itu. Jadi supaya yang sudah tahu tidak bosan, yang belum tahu juga kalau dari awal dia senang, tapi yang sudah tahu bosan. Nah, sehingga itu yang terjadi. Makanya memang harus melakukan pretest. Itu gunanya pretest sebelum belajar. Kira-kira ada lagi masih ada lagi pertanyaan atau saran bagaimana? Maaf Ibu, mau sharing. Ya, kalau silakan. tadi kejadiannya atau kasusnya subjeknya itu seorang pendidik gimana Bu? Seorang pendidik yang kan tadi kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidikan ada 4 ya, diantaranya kemampuan kompetensi sosial gitu. Di situ ada komunikasi. Nah itu bagaimana tuh seorang pendidik yang mungkin introvert, kemudian sulit untuk adaptif, sulit untuk komunikasi gitu. Apakah ini sebuah kecacatan buat dunia pendidikan juga atau seperti apa Bu? Gitu. Oh, gitu. Ya, Oke. Ya. Itu sebenarnya kan nanti Anda ada PPL ya. Ada PPL ya. Kalau waktu saya dulu ini nggak tahu. Sekarang saya nggak begitu paham ya cara masuk ke perguruan tinggi. Waktu saya masuk dulu ke perguruan tinggi, karena saya dulu namanya kan IKIP ya. IKIP itu Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi waktu masuk itu setelah lulus tes, jadi waktu saya sudah menentukan, kita sudah menentukan jurusan. Jadi sebelum kita mulai itu diwawancara. Dan disuruh jalan. Bayangkan, kita diwawancara, kemudian disuruh jalan. Nah, itu dilihat cara melangkah kita, itu dilihat oleh dosen. Itu sebelum mulai kelas, kita sudah lulus nih ya, sudah tahu, tapi tetap diwawancara. Untuk melihat bagaimana ini orang ini, bagaimana nih mahasiswa ini gitu loh. Nah, karena guru itu ada kriteria untuk orang menjadi guru, pasti ada kriteria. Itu dilihat sewaktu awal itu. Jadi udah ada yang mencatat personality kita sewaktu masuk itu. Jadi bagaimana cara dia jalan, tegap nggak jalannya gitu loh.
ada cacat itu tuh semuanya diperhatikan. Kemudian waktu diwawancara itu kelihatan apakah ini orangnya gagap gitu loh. Itu untuk melihat itu sebenarnya. Nah sekarang kan nggak ada itu gitu ya. Sekarang nggak ada tes. Anda nggak dites gitu kan waktu pertama masuk? Enggak kan? Enggak, Bu, enggak. Nah jadi kalau kita dulu ada. Saya dulu ada. Jadi saya merasakan waktu itu, oh gini ya tes keguruan. Apa maksudnya masuk ke kampus yang begini? Oh, jadi sekarang kalau nggak ada ya itu dilihat sewaktu PPL. Jadi waktu ada PPL itu kan seluruh kompetensi itu ada tuh. Jadi ada guru pendamping PPL, ada dosen pendamping PPL itu bawa kertas 1 lembar isinya kompetensi itu. Jadi sewaktu Anda ada di sekolah itu diperhatikan. Bisa nggak ini bersosialisasi dengan siswa? Itu kan dilihat, diobservasi. Diberikan lembaran itu kepada guru pamong, guru apa namanya di sekolah waktu PPL gitu loh. Dan kemudian sewaktu dia mengajar, nah itu kan dosen pembimbing itu menilai Anda di belakang. Isinya yang kompetensi yang 4 itu tadi. Jadi masuk itu apakah kompetensi pedagoginya oke atau enggak gitu loh. Apakah dia kena di kompetensi sosial yang Anda bilang tadi gitu loh. Jadi mananya itu nanti diberikan feedback kepada siswa, kepada mahasiswa yang PPL. Nah, sudah diberikan feedback nanti kan berikutnya ada tuh 2 minggu setelah itu biasanya ada lagi masuk kelas di observasi lagi, dilihat lagi berkembang nggak itunya. Jadi memang dilatih kok itu. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Makanya dilihatnya di akhir di PPL itu. Jadi benar sebenarnya apa yang dikatakan Bapak tadi bahwa nggak ada sebenarnya orang introvert itu misalnya gitu ya. Tergantung gimana dia, kalau dia pas tempatnya ya dia akan keluar ngalir dengan sendirinya gitu. Jadi di situ tuh biasanya dilihat oleh si pembimbing akademik sewaktu Anda PPL. Itu. Makanya biasanya kalau yang sudah jadi guru nggak ada lagi PPL-nya nggak. Maksudnya dia berarti sudah bisa jadi guru. Tapi atau dilihat saja sekali aja pertemuan kelihatan sudah gitu. Biasanya begitu aja. Jadi memang dilatih sebenarnya kompetensi itu bisa dilatih sebenarnya yang ada itu gitu. Itu selama ini. Nah, makanya sekarang kan misalkan ya sekarang kan ada tuh boleh tuh guru yang disable di sini maksudnya yang cacat boleh tuh. Tapi dulu itu nggak boleh. Karena guru itu akan berdiri depan kelas akan dilihat oleh anak-anak gitu. Tapi sekarang oke katanya. Ya, karena azas kesamaan gitu. Jadi tidak ada perbedaan ya oke. Tapi di samping itu dilihat kompetensi gurunya yang lain. Misalnya kalau dalam keadaan fisik dia tuh ada cacat misalnya kompetensinya yang dilihat, kompetensi pedagogiknya, kompetensi kontennya gitu. Itu biasanya lebih menonjol. Jadi akan menghilangkan kecacatan tadi itu gitu. Itu biasanya. Ya, seperti itu. Jadi begitu cara mengatasinya selama ini. Kalau untuk dari segi gurunya, gitu loh. Di samping itu, kalau makanya nanti kan Anda itu ada PPL itu lulus, ada yang nggak lulus kan gitu. Nah, ada yang lulus misalnya ini kompetensi ini yang belum, kompetensi ini belum. Jadi itu dilatih lagi gitu. Jadi memang ada penilaiannya untuk kompetensi itu. Jadi nanti Anda di semester 7 deh, kalau saya nggak salah, akan masuk ke PPL. Nah, dan itu seluruh kompetensi itu akan diobservasi, akan dilihat. Gitu. Jadi kalau kurang, diberikan, diinformasikan kepada Anda. Anda tuh lemahnya di sini, harus begini gitu. Jadi ada feedbacknya. Makanya guru itu, walaupun Anda sudah selesai, sudah tamat nih S1, langsung jadi guru yang enggak juga, magang dulu gitu loh. Nah, makanya kan macam-macam tuh program guru, ada yang masuk dulu
magang dulu atau dia itu belajar dulu menjadi guru, kan tidak serta-merta bisa langsung jadi guru, enggak. Gitu. Nah, atau kalau magang dia disuruh dulu duduk di belakang, observasi dulu bagaimana guru mengajar gitu. Enggak bisa mentang-mentang sudah punya ijazah S1 terus langsung jadi guru full. Itu berarti juga harus jadi ada bertahap dia, gitu. Bertahap juga gitu. Jadi diajarkan dulu benar nggak cara bikin di PPL itu kan juga Anda sudah diajarkan sebenarnya ya. Nah, tapi di dalam kenyataan hidup bermasyarakat sudah masuk jadi guru, biasanya karena baru biasanya Anda diminta juga untuk observasi guru mengajar. Namanya sit in di dalam kelas itu, melihat bagaimana cara guru mengajar. Gitu. Kira-kira terjawab nggak pertanyaan Salman tadi? Iya, Bu. Alhamdulillah. Jelas. Jadi kalau yang saya pahami kesimpulannya mau nggak mau ya harus diubah kepribadiannya gitu. Bertahap. Bukan dirubah. Ya, bertahap. Bukan dirubah, maksudnya menyesuaikan dengan kondisi. Nah, dengan mengetahui guru, dengan mengetahui karakter siswa, oh yang ini begini, yang ini begini. Nah, otomatis guru kan mendekati mereka ini. Nah, dikasih tahu strategi-strategi untuk mendekati siswa tadi gitu. Nah, itu yang dipelajari di dalam BK itu, bagaimana strategi mendekati diri ke siswa gitu. Nah, apa yang harus diomongin gitu sehingga siswanya juga, namanya siswa ya, kalau itu anak-anak SMA itu kan juga mereka punya harga diri ya. Sesekali jangan dikatakan di depan temannya, jangan dibilang kesalahannya gitu loh. Dia akan tersinggung gitu. Hati-hati ya. Jadi itu tuh ada di BK itu diajarkan. Karena saya dulu mengajar BK, saya mengajarkan mata kuliah BK dulu. Jadi saya paham di situ, oh iya harus begini guru harus begini itu diajarkan di dalam mata kuliah BK itu. Jadi jangan sekali-kali menyinggung perasaan siswa itu. Jadi caranya gimana kalau dia salah, dipanggil berdua 4 mata saja ngomong. Jangan di depan temannya Anda bilang dia salah begini-begini. Itu jatuh langsung, Anda itu jatuh di mata mereka. Jatuhnya gimana? Langsung mereka tidak hilang rasa hormatnya atau rasa percayaannya kepada Anda. Itu hati-hati kita sebagai seorang guru gitu. Nah, itu ya cara. Jadi dengan cara tadi itu misalnya si A bersalah misalnya. Udah jangan panggil aja sini, panggil. Berdua ngomong. Nah, itu lebih mereka merasa dihormati, merasa dihargai di situ gitu. Nah, itu kan dengan sendirinya sudah belajar cara-cara seorang guru mendekatkan diri kepada siswa kan itu sebenarnya. Jadi itu sudah membangun personality yang bagus sebenarnya. Jadi memang otomatis komunikasi jalan di situ kan. Kalau sudah berdua aja jadi bisa ngomong apa gitu. Jadi enak. Gitu. Itu memang dilatih ya. Nggak bisa dengan sendirinya bisa gitu. Jadi bukannya merubah pribadi si guru juga enggak, tapi artinya gini, menyesuaikan di situ gitu loh, bahwa seorang guru harus seperti itu gitu. Jadi janganlah kita menuding seorang siswa yang salah itu di depan temannya. Nggak boleh itu. Dia harus diajak berunding lah. Gitu, berdua. Gitu, biasanya seperti itu. Nah, kalau guru nggak tahu seperti itu ya udah. Jadi murid-murid yang lain juga kok kita dimarahin di depan teman-teman nah gitu. Jadi ya biasalah namanya anak-anak ya. Kan kami nyebar kemana-mana itu. Seperti itu. Jadi pintar-pintarlah menghadapi mereka. Seperti itu. Kadang Bu, ya. Kadang ada yang kayak gini Bu. Ya. Maksudnya aja ketika anak siswa deket sama kita nih, yang merasa tuh dia deket sama kita, dan akhirnya dia bersikap kayak gimana ya gitu, kayak seakan-akan dia deket ini sama ini guru gitu. Jadi yang dilakukan kita itu feedbacknya dari dia itu berbeda dengan murid-murid yang lainnya gitu, kayak berkata apa aja ya, kadang itu siswa jadi agak songong gitu. Kadang ada yang saking dekatnya ini murid sama ini guru, jadi intinya kurang hormat gitu Bu. Iya. Ya itu ya harus bisa menjaga lah.
Terus bisa menjaga juga ya, tidak di setiap kesempatan bersama dengan mereka gitu, hura-huranya gitu. Jadi dibatasin juga gitu. Kadang-kadang terlalu dekat dengan siswa juga rame-rame gitu ya, kita dianggap teman, kemudian juga mereka bisa seenaknya, jangan sampai seperti itu gitu loh. Tetap dijaga. Nah, menjaganya gimana? Jangan terus-terusan di situ gitu loh. Artinya sesekali datang ke sana ada apa bisa gitu. Jadi bukan kita dianggapnya teman teman seperti temannya yang lain ya enggak. Jangan seperti itu. Guru juga harus punya wibawa di situ. Itu yang dibilang tadi tuh, guru punya wibawa di situ. Ya dekat sih dekat gitu ya. Terbuka, siswa dan kita bisa terbuka, tapi juga ada batas-batasnya gitu. Itu yang harus dijaga. Jangan oke mau diajak main, misalnya diajak main basket, oke ikutlah main basket sebentar sekali apa doang, tapi jangan terus-terusan gitu loh, sehingga dianggap teman banget gitu. Nah, itu bisa menghilangkan juga rasa. Jadi nanti bercandanya sama dengan bercanda dengan teman-temannya yang lain. Nah, itu juga kurang baik ya kalau untuk seorang guru. Itu yang Anda bilang tadi, bisa jadi siswanya songong kepada gurunya gitu. Nah, itu karena guru terlalu masuk itu maksudnya ya kurang bisa menjaga sedikit itu, kurang bisa menjaga kewibawaannya depan anak muridnya gitu. Seperti itu. Jadi memang gampang-gampang sudah, tapi ya itu Anda harus hati-hati di situ juga. Kalau nanti sudah terjun benar-benar jadi guru. Ya kayak Salman udah jadi guru ya, itu Anda bagaimana caranya itu di sekolah? Itu pasti Anda akan menjaga juga kan wibawa seorang guru, harus dijaga juga. Kemudian tapi kita tetap berteman dengan mereka. Nah, itu memang agak-agak sulit. Posisi-posisi seperti itu. Tapi ya hati-hati aja seorang guru. Itu. Jadi ya jangankan seorang guru, ya dosen dengan mahasiswa juga seperti itu gitu. Jadi memang memang seluruh kompetensi itu kita harus berada di kompetensi itu kita semuanya. Nah, kan tapi harus hati-hati aja gitu aja. Itu salah satu cara menjaganya itu tadi. Jangan terlalu masuk sekali juga gitu loh. Kalau masuk sekali semuanya ya udah kita dianggap teman. Nah, itu songong dia gitu loh. Ya, kita tahan diri juga. Seperti itu. Itu sih yang kalau dalam pengalaman mengajar seperti itu yang saya lihat sih. Ada juga yang kebablasan, guru terlalu dekat sehingga siswanya songong kepada dia. Itu sebenarnya ya memang karena terlalu masuk. Nah, itu biasanya kita sebagai teman, kolega ya akan ngasih tahu kepada yang bersangkutan. Kenapa si ini songong, karena begini-begini. Kita juga bisa memberikan masukan kepada teman-teman kolega kita sama-sama guru. Bisa. Jadi saling mengingatkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan Anda nanti bisalah adjustment ya, penyesuaian kepada gimana Anda jadi guru nantinya. Ya. Saya seperti itu diterima banget sama siswa. Ada lagi? Gimana? Ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya? Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, oke, enggak apa-apa. Mungkin cukup, Bu. Teman-teman tidak menanggapi. Ya, silakan Pak Ahmad Naga. Pak Ahmad Naga, silakan ditutup. Pada teman-teman semua, terima kasih telah ikut berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Dan juga tentunya terima kasih banyak pada dosen pengampu mata kuliah teknologi pembelajaran. Mari kita tutup diskusi kita kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Pak Ahmad Naga Kunadi ya. Naga Kunadi aja sebenarnya Bu namanya. Naga Kunadi ya. Naga Kunadi. Oke. Ya, Naga Kunadi. Saya itu agak kagok karena juga punya mahasiswa S3 namanya Nugara gitu. Jadi saya bingung Nugara. Iya, tapi enggak apa. Jadi mohon maaf. Oke, saya kira cukup ya. Mari kita tutup perkuliahan kita hari dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah, amin. Amin.